Ya pemirsa, tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar, langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap Anyus melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato ke Provinsi Gorontalo pada pagi tadi. Gempa terasa hingga kota Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada pukul 04.50 waktu Indonesia Tengah saat warga tengah melaksanakan sholat subuh. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Guncangan gempa terasa hingga ke kota Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Assalamualaikum. Heboh 6 remaja putri saling baku hantam di Jalan Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel jadi tontonan pengendara yang melintas dan viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. Jalan. 3 pasang remaja berduel bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan dari saksi di TKP. Pelaku lainnya beserta senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku masih dalam pencarian. Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih menjalani penanganan medis di rumah sakit usai menjadi korban penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya ditangkap ketika hendak menjual sepeda motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 remaja pelaku pencurian motor di akses jembatan Suramadu, kawasan Kapasmadia, Surabaya. Kedua remaja R dan S 19 tahun ditangkap saat hendak membawa motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku sudah 4 kali beraksi mencuri di sejumlah kota di Surabaya dan Lamongan. Jadi setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti, sementara pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas berlumuran darah di bahu jalan Kota Serang. Polisi masih menyelidiki apakah pria tersebut jadi korban kekerasan. Warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria Parubaya yang tergeletak di jalanan. Sementara motor milik korban berada di samping jasad korban. Polisi yang gelar olah TKP menemukan korban meninggal dalam kondisi berlumuran darah. Menurut keterangan saksi mata, sebelum ditemukan tewas, korban terlihat menghentikan sepeda motor miliknya dan menepikannya ke bahu jalan. Tak berapa lama, pria tersebut langsung muntah darah secara hebat dan langsung tak sadarkan diri. Polisi masih lakukan penyelidikan apakah pria tersebut merupakan korban kekerasan. Tiba-tiba jatuh, tiba darah, meninggal. Begitu? Iya. Tapi itu posisinya si korban bagaimana posisinya? Tertungkup. Tungkup. Udah meninggal. Meninggal. Itu dugaannya apa? Kecelakaan apa Pak? Kurang jelas juga sih. Cuman warga taunya udah terungkup aja. Meninggal aja ya. Kita cek TKP dengan hasil di TKP ditemukan di dalam helm korban tersebut terdapat darah. Jadi istrinya korban itu mau berangkat dari rumahnya menuju Bank BTN untuk membayar kuliah anaknya. Korban diketahui merupakan warga perumahan Geraha Walantaka yang berencana pergi ke bank untuk melunasi uang kuliah anaknya. Sementara keluarga korban memilih menolak otopsi dan visum korban dengan alasan pribadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.